Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Alireza Firoja kembali menghidupkan asa untuk memenangkan Champion Chess Tour Crunch Labs 2024 setelah mengalahkan Ian Nepomniachtchi di final loser bracket. Hal ini membuat Alireza akan melaju ke babak final dan kembali berhadapan dengan Maxime Vachier-Lagrave. Di game ini, Alireza memulai permainan dengan D4. Ian Nepomniachtchi membalas kuda F6. Setelah kuda F3, D5, gajah F4, Alireza memainkan London System. Ian Nepo langsung mendobrak dengan C5 menantang pion, kemudian E3 didorong, bersiap mengembangkan gajah. Kuda C6, lalu kuda B ke petak D2. Setelah itu, kuda menyerang gajah. Alireza tidak menyelamatkan gajah, dia memilih mengambil pion gratis. Setelah kuda makan gajah, pion makan kuda. Setelah itu, Ian Nepomniachtchi mendorong A5, mempersiapkan tempat untuk meletakkan kuda. Di posisi ini, Alireza mempining kuda, mengembangkan gajah. Kemudian E6 didorong, bersiap untuk mengambil pion atau mengembangkan gajah. Alireza kemudian mengadu kuda. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memainkan gajah D7 untuk melindungi kuda, tetapi kuda makan gajah. Setelah itu, menteri makan kuda. Sekarang, menteri dan raja berada dalam bayang-bayang gajah. Alireza kemudian membawa menteri ke F3, bersiap rokade pada dua tempat yang berbeda. Ian Nepomniachtchi menghindarkan menteri. Setelah itu, Alireza Firoja memilih rokade di sayap menteri. Di posisi ini, apabila gajah makan pion sekarang, maka akan dibalas dengan menteri C3. Setelah gajah mundur menjaga pion, akan ada balasan F5. Jika E5 didorong, maka kuda F3. Serangan bertubi-tubi pada pion center. Misalnya D4 menyerang menteri, akan dibalas dengan gajah makan kuda skak. Setelah pion makan, menteri mundur ke E1. Putih akan berada dalam posisi yang lebih unggul. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi tentu saja tidak mengambil pion. Dia membawa gajah ke petak E7. Setelah itu, A4, memperkuat posisi gajah. Ian Nepo langsung rokade mengamankan raja, kemudian kuda ke B3 menjaga pion. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memulai inisiatif serangan dengan kuda B4. Rencana selanjutnya mungkin akan menyusun benteng dan menekan pion C. Setelah itu, Alireza mendorong F5. Kemudian, Ian Nepo mengambil pion. Di posisi ini, Alireza tentu saja tidak berani untuk mengambil gajah karena hal itu akan membuat menteri aktif dan menekan pion C. Olehnya itu, dia terlebih dahulu menghindarkan raja ke petak B1. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi menyelamatkan gajah ke petak B6. Setelah itu, kuda diserang. Kuda mundur ke C6, lalu pion makan pion. Setelah pion makan pion, Ian Nepomniachtchi memiliki dua pion center. Namun pion ini adalah sasaran tembak bagi Alireza. Kemudian, Alireza membawa menteri ke H3. Hal ini direspon dengan benteng menjaga pion. Setelah itu, benteng ditambah untuk menekan pion E. Kemudian Ian Nepo membawa menteri untuk membantu menjaga pion. Ini juga membuka peluang serangan balik untuk mengambil pion F. Oleh karena itu, Alireza langsung mendorong pion F4. Jika benteng makan pion F4, maka tentu saja Alireza akan mengambil pion. Ini akan membuat kondisi putih jauh lebih baik. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi tidak tertarik mengambil pion F. Dia membawa benteng ke H6 menyerang menteri. Menteri pindah ke G4,
menyerahkan pion H dan Ian Nepomniachtchi mengambil pion H. Setelah itu, menteri makan pion sekaligus mengadu menteri. Menteri makan, benteng makan, lalu benteng makan pion. Setelah benteng makan pion, kedua pemain memiliki pion berjumlah sama. Tetapi perwira-perwira Alireza masih lebih aktif. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi membawa benteng ke petak B8 untuk menjaga pion. Di posisi ini, Alireza membuat sebuah langkah senyap yang sangat mengerikan. Gajah C4, shadowing pada raja. Hal ini sekaligus membuka kemungkinan bagi benteng untuk menyerang gajah. Apabila hitam membuat langkah yang kontraproduktif seperti benteng G4 dengan maksud menyerang pion, maka ini adalah skakmat dalam 3 langkah yang dimulai dengan benteng D8 skak. Jika benteng makan benteng, maka benteng E8 double skakmat. Jika raja lari ke petak aman satu-satunya F7, maka akan dibalas dengan benteng E5 open skak. Kemanapun raja lari ke F6 misalnya akan berakhir dengan benteng D6 skakmat. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi menghindarkan raja ke petak H8. Lalu benteng menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke A7, benteng makan pion. Sebuah langkah yang kembali akan menjebak hitam. Jika benteng makan benteng, maka benteng E8 ini adalah back rank mate. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi tidak berani untuk mengambil benteng. Dia mendorong H5, berupaya untuk mempromosikan pionnya. Namun benteng makan benteng, skak, lalu kuda makan benteng. Setelah itu, benteng menyerang gajah, kuda ke C6, menyerang benteng sambil menjaga gajah. Alireza menyerang balik kuda. Kuda lari, maka gajah akan jatuh. Jika gajah lari, maka kuda akan jatuh. Jika tidak keduanya, maka kuda tetap akan dimakan. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi mendorong H4 berupaya untuk promosi pion, namun benteng makan kuda. Setelah itu, H3 kembali upaya promosi pion. Kali ini gajah dibawa ke D5 menekan benteng. Benteng G1 skak, raja lari ke A2. Setelah itu H2 didorong. Ian Nepo sekarang sudah siap untuk promosi. Namun hal ini langsung dibalas dengan benteng C8 skak, memaksa raja pindah ke petak H7. Kemudian gajah E4 skak. Raja pindah ke petak H6 akan dibalas dengan benteng H8 skak bak. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi masih berupaya untuk bertahan dengan G6. Namun benteng C7 kali ini gajah tidak bisa selamat. Setelah raja H6, benteng makan gajah. Ian Nepomniachtchi mencoba benteng E1 menyerang gajah, tetapi gajah D5. Sampai di sini Ian Nepomniachtchi langsung menyerah. Pion promosinya akan dimakan oleh gajah, sedangkan pion-pionnya satu persatu akan dimusnahkan oleh 2 perwira Alireza. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Lunasunus.